Assalamualaikum, welcome back to my channel. Mama gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Ini udah weekend ya Ma. Aduh, weekend kemarin Mak kemana aja nih? Kalau saya weekend masih seperti biasa ya, dengan kegiatan di rumah. Dan kalau hari weekend udah pasti itu untuk waktunya mie. Jadi hari mie sedunia buat kami di rumah ini adalah weekend, entah hari Sabtu ataupun hari Minggu. Nah, kalau sekarang bikin mie-nya ini pakai mie yang baru rilis ya, Mak ya. Sama Dedek Siwon. Itu pakai yang Korean cheese bulldog. Nah, karena ini mie goreng, karena saya juga adalah pecinta kuah, jadi mie gorengnya ini mau saya pakein kuah. Jadi biasanya kalau yang mie pedes-pedes kayak gitu dipakein kuah, biasanya bumbunya itu kurang ya, kurang pedas. Tapi nggak tahu gimana nanti deh ya, coba kita lihat dulu. Kalau kurang pedas baru saya pakai stok cabe yang ada di rumah. Saya kalau ngerebus mie itu 2 kali ya Mak. Kalau misalnya mie goreng ya cuma sekali aja kan karena nggak pakai kuah ya. Tapi kalau misalnya mie-nya itu mau dibikin kuah, jadi rebusan mie yang pertamanya itu tidak saya pakai. Dan mie-nya itu tidak sampai matang. Jadi hanya ya hampir setengah matang ya. Jadi supaya nanti pada saat dimasak kedua kalinya mie-nya tetap kenyal. Dan karena akhir bulan nggak ada topping aneh-aneh macem-macem, jadi saya cuma pakai topping telur aja. Telurnya mau saya aduk supaya dia lebih creamy dan tidak terlalu pedas. Saya juga sempat tambahin tadi ya Mak, pakai keju cheddar parut, tapi nggak saya ambil gambarnya, kelupaan mencet playnya. Jadi ini yang paling atas nih adalah keju parut ya, keju lumer. Nah, tapi pas udah dicobain ternyata memang kurang pedas. Jadi pada saat setelah beberapa suap awal itu saya tambahin aja minyak cabai sama cabai bubuk yang ada di rumah. Jadi tambah mantep rasanya ya untuk mie goreng yang saya pakein kuah. Nah ini udah merah kayak gini, itu udah rasanya udah enak banget ya Mak, karena udah ditambahin sama minyak cabai dan cabai bubuk yang ada di rumah. Aduh, selamat makan. Setelah selesai bikin sarapan dan makan sarapan, terus saya mandi ya Mak, terus siap-siap buka warung deh. Kalau hari Sabtu saya tetap buka, Sabtu Minggu tetap buka. Hari Seninnya libur karena hari Senin saya ngurusin YouTube ya. Supaya adil lah ya bagi waktunya, dan ya saya juga ada istirahatnya juga. Ya diambil sisi positifnya aja lah ya, apapun ya. Terus semuanya udah saya keluarin. Banner juga udah saya pasang, bangku dan meja udah siap, udah dilap, udah tinggal sekarang masukin ngeluarin peralatan dagangnya, peralatan tempurnya. Pokoknya ya namanya tukang dagang ya Mak, mau dikasih sama Allah. Pembeli datang, syukur alhamdulillah, enggak juga ya alhamdulillah masih bisa ada usaha untuk dikerjakan di rumah. By the way, etalasenya juga masih kosong nih, belum saya isi produk-produk tambahan untuk dijual. Masih cari-cari dan lihat-lihat apa yang kira-kira cocok untuk dijual, dan ya cocok juga untuk harganya gitu ya. Saya kepengen kalau jualan nih harganya nggak terlalu mahal tapi banyak. Tapi juga enak gitu ya makanannya. Jadi nggak cuman mentang-mentang harga murah tapi kualitasnya diturunin, atau misalnya makanannya nggak ada rasanya, mentang-mentang murah cuma banyak tapi nggak ada rasanya gitu ya, rasanya kurang. Jadi saya kadang juga pernah kalau beli makanan murah tapi ya gitu jadinya murah gitu ya, rasanya kurang, terus jumlahnya juga sedikit gitu ya Mak ya. Kepengennya sih orang pada puas aja lah ya kalau makan. Kalau perlu kualitasnya baik dan harganya bisa terjangkau. Setelah beres-beres warung, nah ini saya mau bersih-bersih dulu halamannya Mak, halaman depan rumah. Saya bersih-bersih, ini malah ada yang tidur. Coba aduh gimana ya, susah banget deh nih. Suruh mindahin si Cindut ke bawah, nggak tahu tidur di mana gitu, malah tidurnya di situ. Dia nggak mau rugi aja gitu ya, pengennya di tempat yang enak aja.
Terus ini mau saya ya bersih-bersih aja nih karena banyak bulu-bulu kucing bertebaran ya. Saya nggak mau nanti kena makanan lah inilah. Jadi ya udah mau nggak mau ini selalu saya lakukan kalau misalnya saya buka warung. Jadi halaman tetap bersih meskipun warungnya kecil mungil. Keesokan harinya, hari Minggu, nah kemarin itu saya belanja bulanan ya Mak, udah waktunya karena semua sudah habis dan alhamdulillah Pak Su udah kasih cairan dana ke saya. Jadi saatnya untuk melengkapi kebutuhan sehari-hari lagi. Nah bulan November ini mau masuk bulan November, aduh 2 bulan lagi ya Mak, sekitar 2 bulan lagi menuju 2023. Yang katanya 2023 itu bertebaran informasi mengenai resesi dan lain-lain. Aduh lah, saya nggak mau ikutan bahas soal itu ya, karena saya juga bukan kapasitasnya juga untuk membahas soal resesi dalam hal keuangan. Saya mah mau ngebahas yang ya simpel-simpel aja, usaha maksimal apa yang bisa kita lakukan terhadap keuangan rumah tangga kita masing-masing. Dan saya kalau dapat uang dari Pak Su untuk keperluan bulanan itu selalu harus langsung dibelanjakan ya Mak, karena semakin ditunda nanti kebutuhan akan semakin nambah, malah nanti uang belanja bulanannya terpakai. Jadi saya merasa tidak disiplin terhadap hal itu. Jadi kalau misalnya udah ada cairan dana untuk belanja bulanan, maka ya harus langsung segera dilakukan. Saya juga selalu pilih 1 hari di antara 7 hari itu, biasanya di hari weekend itu saya gunakan untuk belanja bulanan. Belanja bulanannya apa aja sih biasanya? Kalau saya belanja bulanan itu yang kira-kira akan tahan lama gitu ya Mak, seperti beras, kemudian kebutuhan dapur tapi yang kering-kering ya. Terus ada juga telur, itu masuk bulanan dan mingguan karena kalau di sini harganya juga cukup murah, jadi kadang suka dibarengin kalau beli telur itu di satu tempat ini. Terus juga untuk sabun-sabun cuci, kemudian frozen food, nah itu saya masuk ke kebutuhan belanja bulanan. Nah sedangkan sayuran, kemudian ayam, nah itu saya masukkan ke belanja mingguan karena lebih mudah mengatur dan tidak terasa berat saat mengeluarkan uang dan juga lebih tahan lama. Dan tentu aja kalau mau pergi belanja saya selalu sudah sarapan dari rumah, jadi meminimalisir keinginan belanja berlebih. Dan juga jangan minum-minum yang kafein gitu ya Mak, jadi kayak kopi atau teh gitu ya, jangan minum dulu karena biasanya kalau minum yang mengandung kafein itu bikin hormon kita itu happy terus gitu ya, jadi belanja jadi terlalu bersemangat, jadi apa juga pengen dimasukin ke keranjang belanja. Seperti itu ya. Sebelum belanja kita juga sudah harus punya catatan sebagai panduan supaya tidak belanjanya over budget. Dan catat juga sudah berapa banyak uang yang kita keluarkan untuk belanja bulanan, karena nanti bisa terlacak berapa banyak yang sudah kita keluarkan untuk belanja bulanan kali ini, bulan kemarin dan bulan kemarin-kemarinnya lagi sebagai perbandingan kita boros atau hemat. Jika ada kebutuhan mendadak yang cukup mahal dan cukup banyak, kita bisa kurangi dari kebutuhan sehari-hari. Misalnya yang tadinya beli kemasan botol jadi kemasan pouch. Misalnya dari yang kemasan pouch belinya yang kemasan saset. Uangnya itu bisa kita gunakan untuk kebutuhan mendadak tersebut. Jangan lupa juga untuk selalu membayar dengan uang tunai atau uang cash, karena dengan uang cash kita bisa menjaga kedisiplinan kita terhadap uang, karena kita akan merasa aduh kalau belanjanya terlalu banyak uang kita akan kurang. Nah perasaan seperti itulah yang menjaga kita sebenarnya ya Mak. Kalau misalnya pakai gesek, pakai kartu itu karena merasa uangnya banyak, jadi belanja apa aja juga oke masukin ke keranjang. Sepertinya sampai sini dulu video saya kali ini ya Mak. Ini saya juga udah di kasir, udah mau ngeluarin uang untuk ngebayarin semua belanjaan saya ini. Mudah-mudahan video kali ini masih bisa bermanfaat ya untuk ditonton. Kalau suka jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye Mak.